Halo rekan-rekan mahasiswa semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai larik atau yang disebut dengan array. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai array ini atau larik ini, maka kita akan bahas dulu apa dan bagaimana sebuah tipe data yang disebut dengan array. Baik, larik atau array merupakan sebuah tipe data yang memiliki banyak nilai. Berbeda dengan variabel biasa yang hanya dapat menampung satu buah nilai, larik memiliki kemampuan untuk dapat menampung lebih dari satu buah nilai sampai dengan batasan tertentu. Dan untuk memisahkan antara suatu nilai dengan nilai lainnya dalam sebuah larik, maka setiap bagian dari larik ini nantinya akan diberikan sebuah ruang penyimpanan, dan di setiap ruang penyimpanan ini tentunya harus ditandai supaya tidak tertimpa oleh nilai yang lain, dan untuk penandanya sendiri kita sebut dengan nilai indeks. Tipe array atau jenis-jenis dari array ini terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang disebut dengan array dimensi 1, ada yang disebut dengan array dimensi 2, dan ada yang disebut dengan array multidimensi, artinya array yang memiliki dimensi 3, 4, dan seterusnya. Untuk array dimensi 1 biasa disebut dengan array D1, sedangkan untuk array dimensi 2 itu digunakan notasi D2. Untuk yang pertama ini kita akan bahas mengenai array dimensi 1. Untuk penulisan tipe data array ini atau array ini, maka cara menuliskannya adalah pertama kita harus menentukan apa tipe data dari arraynya, kemudian kita akan tuliskan nama variabel arraynya, dan kemudian diakhiri dengan sebuah nilai, biasanya bilangan bulat, yang merupakan informasi berapa banyaknya indeks yang nantinya akan digunakan dalam satu buah pemrograman bahasa C. Contoh misalkan, kita tuliskan sebuah array dengan tipe data integer yaitu int nilai dalam kurung siku 10. 10 di sini menandakan adanya atau menandakan banyaknya indeks yang nantinya akan disiapkan dalam sebuah variabel bertipe data integer yaitu variabel nilai. Apa yang dimaksud dengan tulisan int nilai dalam kurung siku 10? Maksudnya adalah bahwa variabel nilai ini merupakan sebuah variabel nilai bertipe data integer atau merupakan bilangan bulat yang merupakan sebuah array, ya, di mana arraynya nanti seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam sistem komputer semuanya selalu mulai dari angka 0, sehingga apabila Anda menuliskan jumlah dari indeksnya itu adalah 10, maka kita akan mulai dari angka indeks ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 9. Jadi kalau kita lihat dari 10 tangan kita itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 10. Nah, karena biasanya array ini digunakan untuk dapat menentukan lokasi penyimpanan dari data yang kita masukkan atau nilai yang kita masukkan dalam sebuah tipe data array, dan umumnya manusia itu selalu memulai sesuatu dari angka 1, ya, pada umumnya, maka biasanya indeks 0 kita tidak gunakan. Ya, kita tetap menggunakannya dari angka 1, ya, sehingga untuk memudahkan pemahamannya biasanya untuk sebuah tipe data array dan kita ingin memiliki satu buah jumlah indeks dari array ini adalah 10, biasanya kita menyiapkan 11, ya, jadi dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, dan kita menghilangkan penggunaan indeks 0 sehingga mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah bagaimana letak perbedaannya penggunaannya dalam pemrograman bahasa C? Mari kita mulai membuka program untuk code blocks-nya yang kita akan gunakan untuk pemrograman array. Baik, kita akan mulai sekarang membuat sebuah program. Ya, saya sudah simpan dengan nama larik D1 yang pertama, artinya kita akan membuat sebuah program menggunakan array dimensi 1 untuk contoh kasus yang pertama. Oke, saya beri nama dulu. Namanya adalah program non larik, ya, atau tidak menggunakan array atau larik. Kemudian saya berikan sebuah library, ya, include dari seperti biasa stdio.h. Kemudian saya akan menggunakan tipe data nilai. Nah, kita lihat di sini tipe data nilai ini adalah merupakan tipe data dari sebuah variabel dengan tipe data integer atau bilangan bulat, dan nilai ini nantinya hanya akan menampung satu buah nilai saja. Artinya apabila kita melakukan perulangan untuk menginputkan sebuah nilai ke dalam variabel nilai ini secara berulang-ulang, maka nantinya nilai yang akan terlihat di dalam program itu adalah nilai terakhir yang diinput. Kenapa? Karena nilai
variabel nilai ini hanya memiliki satu nilai, sehingga kalau kita menginputkan nilai yang lain atau nilai yang baru ke dalam variabel nilai, maka nilai yang lama akan tertimpa, dan yang akan terlihat adalah nilai yang atau value yang kita inputkan terakhir kali. Jadi analoginya itu sama seperti apabila kita memiliki rantang makanan atau kita memiliki mangkuk lah ya, mangkuk yang bisa disusun seperti itu, dan kita menggunakan mangkuk yang sama ya, ibaratnya mangkuk itu merupakan sebuah tipe data yang sama ya, atau variabel dengan tipe data yang sama. Misalkan tipe datanya wadah, nama variabelnya adalah mangkuk. Nilai yang pertama atau mangkuk yang pertama nanti kita isikan satu makanan, misalkan nasi. Setelah itu kita gunakan mangkuk yang lain dengan tipe data wadah tadi, di atasnya kita tumpuk, kita kasih atau kita berikan mie di atasnya atau di dalamnya. Kemudian kita ambil lagi mangkuk yang lain, kemudian kita berikan ayam goreng, kemudian yang keempat kita berikan daging rendang misalkan, yang kelima kita masukkan sayur. Nah, kalau misalkan ditanya isi dari variabel nilai ini apa, nah itu sama saja dengan kita melihat si tumpukan mangkuk itu dari atas. Kalau kita melihat tumpukan itu dari atas si mangkuk itu, maka yang terlihat hanya ada satu isi, yaitu sayuran di atasnya. Nah, nilai-nilai yang di bawahnya seperti nasi, mie, kemudian ayam goreng dan daging rendang itu nggak kelihatan karena dia tertimpa oleh isiannya yang lain. Nah, ya kurang lebih seperti itu kalau misalkan kita gunakan program yang menarik. Nah, contohnya kita lihat di sini. Saya akan buat di sini adalah int main, ya, seperti biasa kita mulai pemrograman. Kemudian saya gunakan dua variabel deh untuk indeks i-nya. Ini sebagai perulangannya untuk melihat nilai yang pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita akan batasi hanya sampai 5 saja. Dan kita akan menggunakan kita akan menggunakan perulangan for untuk mengulang proses input. For dari i, mulainya kita dari 1 nilainya, kemudian i-nya tidak lebih banyak dari atau lebih besar dari 5, di mana nanti nilai i-nya akan bertambah 1. Ya, setiap kali kita melakukan perulangan. Di sini saya akan tuliskan supaya lebih terlihat lebih bagus ya. Karena kalau kita input hanya 1, 2, 3, 4, 5, kita tidak melihat urutannya. Nah, oleh karena itu saya tuliskan satu informasi di sini. Misalkan nilai ke persen D. Persen D ini nanti saya akan ambil dari nilai I ya, sebagai nilai iterasinya yang diulang-ulang ya. Kemudian di sini saya akan inputkan sebuah variabel yaitu nilai ya, yang kita akan isi sebanyak 5 kali. Oke, karena variabel nilai itu bertipe data integer, maka kita gunakan persen %d, dan di sini kita masukkan dan nilai seperti itu. Kemudian ya, setelah selesai saya akan berikan space sebanyak 2 baris ya, untuk memisahkan antara baris tampilan program dengan baris penutup dari tampilannya nanti yang otomatis dibuat oleh programnya adalah dengan menggunakan return. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Kita save dulu, kemudian kita compile dan kita running saja sekaligus dalam satu waktu. Oke. Baik, kita akan input nilainya ya, berulang sebanyak 5 kali. Misalkan yang pertama kita kasih nilai adalah 5. Nilai yang kedua adalah 6, kemudian 9, 1, dan 2. Maka ini adalah hasil kita menginputkan 5 buah nilai atau value ke dalam variabel integer nilai. Oke ya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ada di sini, teman-teman. Jadi, apabila misalkan saya ganti, misalkan ada pertanyaan ya. Jadi setelah ini selesai, saya turunkan 1 baris saja. Oke, kemudian ada pertanyaan. Di sini saya tuliskan munculkan atau tampilkan saja ya, tampilkan nilai ya yang berada di urutan. Nah, saya kasih tanda tanya ya seperti ini. Kemudian di sini saya kasih scan F. Urutan itu kan menandakan si I-nya ya. I itu kan tadi sebagai urutan ya. Ya, ini I di sini sebagai urutan. Jadi kalau I-nya 1 maka nilai ke 1 di sini. Kalau I-nya 2, nilai ke 2, I-nya 3, nilai ke 3, dan seterusnya. Boleh kita isikan dengan value untuk variabel nilai yang diulang sebanyak 5 kali tadi.
Kemudian kita di sini scanf. Scanf ini untuk menentukan di mana sih urutannya, ya berarti antara 1 sampai 5. Oke, kemudian di sini berarti %D kita akan memasukkan urutannya, yaitu yang diwakilkan oleh I. Oke, kalau sudah, maka kita akan tampilkan nih. Ya, kita printf nilai yang terdapat dalam urutan ke %D, ya. Nah, %D ini nanti akan diisi oleh si I, ya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan nilai urutannya misalkan 5, maka nilai yang terdapat dalam urutan ke-5 di sini nantinya akan ditampilkan. Kan logikanya keinginannya seperti itu, ya. Oke, nah, I adalah, nah, urutan ke I, jadi ini %D, ini %D adalah, nah di sini nanti kita cetakkan %D. Oke, nah %D yang pertama ini mengikuti nilai I yang kita input, maka di sini kita ketik dengan I, dan nilai yang di sini atau %D yang di sini kita akan tampilkan apa yang tersimpan dalam variabel nilai. Oke, kemudian nanti saya kasih baris kosong lagi sebanyak 2 baris supaya lebih terlihat lebih nyaman, ya. Oke, ini program non-lariknya, kita langsung compile saja, ya, build and run, jadi langsung tersimpan, build and run. Nah, kita disuguhkan lagi dengan tampilan yang sama seperti tadi, ya. Kita masukkan misalkan nilai ke-5, nilai kedua adalah 2, terus kemudian 3, 4, kemudian 9. Ada pertanyaan, tampilkan nilai yang berada di urutan keberapa kita mau masukkan, misalkan urutan ketiga. Seharusnya kalau misalkan kita menginginkan untuk menampilkan nilai yang ketiga, maka harusnya yang muncul adalah nilai 3. Ya, harusnya muncul adalah nilai 3. Ketika kita tekan enter, yang muncul adalah nilai 9. Kenapa demikian? Karena si variabel nilai tadi, ketika kita inputkan nilai yang pertama yaitu 5, dan kemudian kita inputkan nilai yang kedua yaitu 2, maka 5-nya akan tertimpa oleh 2. Dan ketika kita input nilai yang ketiga, 2-nya tertimpa oleh 3. Kita inputkan nilai 4, 3-nya tertimpa oleh 4. Dan ketika kita inputkan nilai ke-5 yaitu 9, maka 4-nya tertimpa oleh 9. Maka karena si variabel nilai ini merupakan sebuah variabel tunggal yang hanya memiliki satu buah value, maka nilai ini akan diisi oleh sebuah nilai yang terakhir kali kita masukkan, yaitu 9. Oleh karena itu, yang dimunculkan adalah 9. Nah, kita coba lagi, ya. Kita coba lagi. Kita run lagi. Kalau saya lebih sering di compile ulang saja. Oke, misalkan kita masukkan tadi 5, 2, 3, 4, 9, ya. Oke. Kemudian saya akan meminta untuk menampilkan angka atau urutan value yang ada di urutan ke-1 deh. Ya, ke-1. Ketika kita enter, yang tampil pun 9. Karena memang yang kita inputkan terakhir value-nya terhadap variabel nilai ini adalah 9. Nah, artinya kalau kita menggunakan variabel yang biasa, kita tidak bisa melihat isi dari satu value yang terdapat di satu nilai di urutan tertentu. Nah, oleh karena itu, untuk bisa melihat value yang terdapat di urutan tertentu atau suatu urutan yang sembarang, maka kita akan gunakan variabel array. Oke, ya. Baik, saya akan buat lagi file yang baru. Saya simpan dengan nama larik D1 yang kedua. Kemudian saya akan copy paste saja program yang sebelumnya. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan ubah variabel nilai ini menjadi variabel array, yaitu kita menambahkan kurung siku. Nah, karena kita akan mulai dari 1, maka saya masukkan 6 buah indeks. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0-nya kita tidak akan gunakan sebagai nilai untuk urutannya. Oke, berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Nah, kemudian di sini, nah untuk proses penginputannya, ya, untuk proses penginputan sebuah value ke dalam sebuah variabel array, caranya adalah seperti ini, ya. Jadi ini untuk sintaks inisialisasinya. Sekarang kita bicara untuk sintaks input array, adalah nama variabel array
Kemudian kita masukkan indeks. Ya, jadi input atau output mungkin ya, input atau output. Jadi ini tipe data untuk input dan output. Jadi baik input maupun output kita menggunakan cara yang sama. Jadi contohnya misalkan saya mau melakukan proses input ya, ini untuk inputnya. Untuk inputnya misalkan scanf ya, scanf dari sebuah nilai bertipe data integer ya, kemudian tipe datanya misalkan A saja ya, A, kemudian kita beri nilai 1 ya, seperti itu. Berarti kita akan inputkan sebuah value ke dalam sebuah variabel array A di indeks pertama. Nah, indeks yang ini bisa kita ganti dengan variabel yang mewakilkan nilai-nilai indeks, misalkan I, X, J, K, L, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi di sini mungkin agak kurang ya. Untuk proses inputnya berarti misalkan scanf, saya gunakan scanf saja ya, scanf, kemudian format tipe datanya, tipe data ya begitu, kemudian koma dan variabel indeks, kemudian kita berikan kurung tutup. Ini untuk input ya, untuk inputnya seperti ini. Untuk formatnya yang pertama adalah format untuk input. Oke, dan sekarang saya akan tuliskan format untuk outputnya. Nah, untuk outputnya pun sebetulnya tidak jauh berbeda, jadi saya copy saja yang ada di sini untuk outputnya. Outputnya kan misalkan printf ya, printf, saya gunakan printf. Misalkan informasinya adalah nilai A ya pada indeks 1 adalah misalkan gitu ya, kemudian persen D. Oh, sorry. Maaf. Jadi saya tulis ulang yang ini saja. Printf dari A begitu. Oke, nanti saya contohkan ya, contoh untuk input scanf persen D A indeks 1 atau misalkan scanf persen D ya, karena misalkan tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat, persen D ya, kemudian indeksnya diwakilkan oleh sebuah variabel misalkan I misalkan ya, jadi bisa demikian. Nah, kemudian untuk contoh outputnya ya, kita kan menggunakan printnya saya ganti scanf-nya dengan print ya. Printf A di indeks pertama atau printf nilai A yang ada di indeks tertentu tergantung nilai I-nya. Kalau I-nya kita masukkan 7 berarti dia akan menampilkan satu buah nilai atau value di variabel A indeks ke-7 gitu ya. Oke, ya seperti ini. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke program yang tadi. Baik, nah di sini karena kita mau menampilkan sebuah variabel input untuk sebuah nilai di dalam suatu buah variabel array ya, maka kita akan tambahkan di sini kurung siku terhadap satu urutan indeks. Nah, karena I-nya adalah I pertama, ya di sini I-nya nanti nilainya adalah mengikuti I yang di sini, dan nilai di sini adalah merupakan variabel array yang kita akan input dari atau tergantung dari nilai I yang digunakan. Jadi kalau saya tulis di sini I ya, maka ketika nilai yang kita input adalah urutan ke-1 ya, karena I-nya adalah 1, maka kita akan menginputkan sebuah value ke variabel nilai indeks ke-1. Jadi I di sini nantinya mengikuti nilai I yang ada di sini. Kalau I-nya berubah jadi 2, maka nilai di indeks kedua. Kemudian I-nya 3, maka kita akan masukkan value ke nilai indeks ketiga. Begitu juga untuk indeks ke-4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita tampilkan nilai di sini sesuai dengan urutan I-nya, maka ketika kita cetak di sini, nilainya adalah nilai tergantung dari I yang kita inputkan. Kalau di sini kita inputkan 5 ya, maka dia akan menampilkan sebuah nilai di indeks ke-5 dari variabel array. Ya, variabel array dari nilai.
Baik, kita akan coba ya, kita akan jalankan programnya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan tulisan. Oke, aman. Nah, sekarang kita masukkan nilainya sama seperti tadi ya. Nilainya ada 5, kemudian 2, 3, 4, dan 9. Nah, kalau ditanya, tampilkan nilai yang berada di urutan keberapa nih? Misalkan saya masukkan nilai 4. Berarti kita akan mengakses variabel nilai, kita akan mengakses value 4 di variabel array nilai indeks keempat. Ya, jadi kalau saya enter, maka dia akan munculkan nilai di indeks yang keempat, yaitu adalah 4. Nah, begitu juga kalau misalkan kita lakukan yang lain, ya, saya ubah misalkan nilainya menjadi 6, 8, 12, 100, dan 85 lah ya. Nah, misalkan saya mau menampilkan value dari variabel nilai di indeks kalau di nilai indeks kelima kan terlalu biasa ya, kita pakai indeks yang lain, misalkan indeks ke-2 ya, maka yang muncul adalah 8. Oke ya. Nah, dari sini mudah-mudahan, atau dari contoh yang saya berikan ini, mudah-mudahan Anda bisa lebih paham bagaimana array itu digunakan. Nah, ini nantinya bisa kita implementasikan untuk banyak sekali ragam kasus. Saya akan tunjukkan contoh yang lain dari penggunaan array, dan penulisan dari array ini sendiri tidak baku atau tidak selalu kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kita di awal itu sudah bisa menentukan nilai-nilai dari array yang sudah kita simpankan, nilai-nilainya atau value-nya terhadap sebuah variabel bertipe data array. Contohnya adalah ya, seperti ini, yang berbeda penulisannya. Jadi gini, program ini adalah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan nama bulan di urutan tertentu, begitu ya. Nah, jadi kita gunakan I sebagai urutannya, kemudian ini untuk mengulang apabila kita ingin mengulang. Dan di sini adalah cara bagaimana kita menuliskan array dalam tipe data karakter. Ya, misalkan kita menuliskan semua nama bulan, ya, sebanyak 12 bulan. Dan kita selalu mulai Januari itu kan dari angka 1, angka 0 itu kita tidak gunakan. Makanya kita tuliskan seperti ini saja. Ya, jadi kita tuliskan seperti ini, artinya indeks 0-nya itu nilainya ini. Ya, jadi kita tidak gunakan karena kita gunakan mulai dari 1. Bulan ini terdiri dari 13 indeks, mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 13, tapi kan yang kita gunakan hanya 1, 2, 3 sampai dengan 12 ya. Nah, untuk mempersiapkan itu karena dimulai dari 0, maka jumlah indeksnya jadi 13. Kemudian 10 ini adalah banyaknya karakter yang bisa dituliskan dalam satu buah value bulan ya. Jadi Januari, Februari, Maret itu paling banyak nama bulan itu adalah 10 karakter ya, sampai dengan Desember. Kemudian di sini saya melakukan perulangan menggunakan do and while. Saya bersihkan layar. Kemudian kita diminta untuk tampilkan bulan di urutan ke berapa gitu ya. Kita input misalkan kita urutan kelima, maka yang kelima itu kan adalah di bulan Mei, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan ke-7 ada di Juli, ke-12 ada di Desember. Kemudian kita kalau mau ulang lagi pun bisa demikian ya. Jadi kita coba saja. Jadi cara penulisannya pun bisa berbeda ya, seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, tampilkan nama bulan di urutan keberapa. Misalnya kita mau urutan ke-7 ya. Nah, jadi nanti dia akan mengakses ke indeks ke-7 di array bulan yang kita sudah tentukan input atau nilai-nilainya di sana, maka yang ke-7 itu adalah bulan Juli. Ya, kalau kita mau coba lagi, kita bisa masukkan Y, misalkan ke-9 itu adalah September, kemudian ke-12 itu adalah Desember, dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah penggunaan dari atau contoh penggunaan dari array dimensi 1. Oke ya. Nah, baik. Untuk latihan di rumah ya, sebagai tugas. Jadi saya minta Anda untuk membuatkan satu buah program dengan menggunakan array dengan kurang lebih seperti ini. Ya, ini tugasnya. Tugasnya saya akan input atau akan tuliskan di dalam notepad sebagai materi hari ini ya. Jadi nanti Anda akan bisa mengakses ke notepad ini. Jadi saya minta begini. Jadi Anda memasukkan dua buah nilai variabel ya, dan setiap variabel tersebut memiliki 10 buah
value ya, jadi 10 buah value. Jadi misalkan begini, ini tampilan untuk tampilannya saja ya, tampilan saja. Misalkan untuk nilai pertama ini tampilan nilai yang pertama. Oke, misalkan ada input nilai ke 1, ada input ya, kemudian nilai kedua, 3 dan seterusnya sampai dengan nilai ke 10 ya. Nanti di sini input nilai 10. Jadi ini 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya sampai dengan nilai ke 10 ada input ya. Kemudian mau diratakan, disamakan boleh supaya lebih manis ya. Kemudian untuk yang berikutnya setelah input nilai pertama selesai, Anda masukkan nilai kedua. Ya, ada input juga mulai dari nilai pertama sampai dengan nilai kedua. Kemudian di sini ada pertanyaan yang muncul ya teman-teman. Tambahkan atau gini, lakukan penjumlahan ya, lakukan penjumlahan antara nilai sembarang ya, atau antara sembarang nilai pada kelompok nilai pertama ya, kelompok nilai pertama dan sembarang nilai ya, dan sembarang nilai pada kelompok nilai kedua. Oke, kemudian di sini nilai gini, sembarang nilai pada kelompok pertama Anda input, kemudian Anda masukkan sembarang nilai pada kelompok kedua juga Anda input. Hasil penjumlahan sembarang nilai pada kelompok pertama dan kedua adalah, baru Anda munculkan hasil penjumlahan ya. Misalkan saya masukkan nilai ke satu keduanya sembarang, nilai keduanya juga kelompok nilai kedua sembarang, atau misalkan ini kelompok nilai pertama dan ini adalah kelompok nilai kedua ya, gitu ya, supaya tidak bingung. Misalkan saya masukkan untuk di kelompok nilai pertama nilai ketiganya adalah 7. Ini contoh ya. Misalkan saya masukkan 7 contoh. Misalkan di nilai ke-10 di sini saya masukkan angka atau nilainya adalah 9. Nah, kemudian lakukan penjumlahan antara sembarang nilai pada kelompok nilai pertama dan kelompok nilai kedua. Misalkan saya masukkan di sini kelompok sembarang nilai pada kelompok pertama itu adalah ke urutan ketiga, sedangkan yang di sini urutan ke-10 ya. Jadi mungkin pertanyaan saya ubah, sembarang nilai pada kelompok pertama urutan ke gitu ya, urutan ke Anda langsung input saja gitu, ke, kemudian ini juga urutan ke berapa gitu ya, kayak gitu, urutan ke input. Misalkan yang pertama Anda input 3, yang kedua Anda input ke 10 itu berarti nilai urutan ke-10 ya, maka nantinya akan dilakukan penjumlahan nilai 7 dengan 9, hasilnya adalah 16 dan 16 itu nantinya akan muncul di sini. Bisa paham ya? Nanti kalau Anda tidak paham atau kurang paham, silakan Anda tanyakan ke saya kembali lah ya, lewat grup juga boleh. Baik, itu saja rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan terkait array dimensi 1. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk penjelasan array dimensi 2. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.